kurang, ada yang silap. Mudah-mudahan Allah sempurnakan dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan waktu yang kita habiskan, yang kita gunakan menjadi waktu yang ditulis di saat kita ini sedang menuntut ilmu. Ya, bukan sekadar ilmu, tapi ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Tuan dan Puan yang saya hormati, bersama dengan saya, dan kali ini mohon maaf masih dalam bentuk rakaman ya. Mudah-mudahan dalam bentuk rakaman pun kita tetap mendapatkan manfaat dan hikmah dari perkongsian kita. Dan insya Allah kita lanjutkan dari minggu lepas, Tuan dan Puan, di mana kita melihat kasih sayang di semua yang boleh memberikan kita kasih sayang meliputi semua dimensi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempurna sayangnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk manusia tak mampu memberikan kasih sayang kita di semua dimensi. Hanya Allah, dan itu sangat-sangat tergambarkan dengan jelas dalam Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lanjutkan dari sesi minggu lepas, di mana kita melihat nama-nama Allah yang mengingatkan kita dengan betapa sayangnya Allah, betapa cintanya Allah. Minggu lepas kita sudah melihat dua nama Allah yang sangat sering kita lafazkan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang Allah dalam kehidupan, bahkan sebelum kita hidup, selepas kematian dicurahkan dari Ar-Rahman. Kita pun melihat nama Allah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Ya Allah, kenapa mak bawa hand ini? Yang maha memberikan keamanan, kesejahteraan, dan juga Al-Muhaimin yang maha mengawasi, yang maha memelihara. Dan kesempatan pagi ini ya Tuan dan Puan, ini adalah dalam surah Al-Hasr ayat 21 hingga ayat ke-24. Di surah Al-Hasr ini merupakan surah yang ada 4 ayat, dan 4 ayat di dalamnya menyebutkan begitu banyak nama-nama Allah Al-Asmaul Husna. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lau anzalna hadzal Qur'ana jabalin ara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
syahad, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua asma husna disebutkan di sana, Ar-Rahman dan Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Tegaskan lagi, diulangi lagi. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malik, Maha Raja, Maha Menguasai. Al-Qudus, yang Maha Suci. As-Salam, yang Maha Damai, berikan kedamaian. Al-Mu'min, berikan keamanan. Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Ayat ini ada berapa asma husna? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Jadi dua ayat ini sudah ada 10 asma husna. 8 di ayat ke-23, 2 di ayat dan di ayat berikutnya Wallahu Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. 3 lagi. Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Lahul Asmaul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ditambahkan lagi Al-Aziz dan Al-Hakim. Ya. Jadi ada 10, 13, 15 nama Allah disebutkan dalam beberapa ayat dalam surah Al-Hasr. Jadi semua asmaul husna itu ada dalam Al-Quran. Indahlah ya untuk orang-orang yang sudah hafal asmaul husna, setiap kali baca lembaran-lembaran Al-Quran selalu terjumpa dengan 1, 2 atau lebih nama-nama Allah asmaul husna. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah bukakan hati kita, Allah celikkan mata dan telinga serta jiwa kita untuk mampu melihat nama-nama Allah dan bukti-bukti keagungan nama-nama Allah. Oke? Nah, saya ingin lanjutkan penentuan sesuai dengan ayat ini. Ada ayat yang ke-25, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Jadi salah satu dimensi sayangnya Allah kepada manusia, Allah itu menciptakan manusia, menyusun atau menata manusia dan makhluk-makhluknya, alam semesta, dan Al-Musawwir yang membentuk manusia dengan sebaik-baiknya, menciptakan alam semesta dengan gambar, surah, gambar dalam artian dalam bentuk, dalam rupa yang sangat indah. Oke, mari sama-sama kita lihat 3 asmaul husna. Nah, tuan dan puan, Al-Khaliq dalam bahasa Malaysianya dekat, maknanya adalah yang Maha Mencipta. Yaitu semuanya Allah cipta. Semua Allah cipta. Bahkan benda-benda yang kita ciptakan dia menjadi nilai isi. Roti kosong banjir kali ayam. Kopi ais mangkok. Roti 01 ya. Bungkus roti kosong 1 juga. Kuah kari ayam. Teh ais bungkus. Oke. Minum Minum kopi ais mangkok. kopi es mangga. Karena sebenarnya yang menciptakan Allah semua ilham, semua ide yang datang dari semua kreativitas, inovasi Allah yang Maha Mencipta. Dan ketika produknya jadi sesuai dengan harapan Anda, tentunya puji Al-Bari yang Maha merancang atau Maha menjadikan, Al-Musawwir yang Maha pembentuk. Jadi 3 Asmaul Husna ini tuan-tuan maknanya sangat dekat. Bercakap tentang apa? Tentang penciptaan.
creation, pencipta. Tapi ketiga-tiga Asmaul Husna ini sempurna dan saling menyempurnakan. Ya, bukan sekedar pengulangan kata-kata. Oh, tiga ini bicara dengan dan tentang penciptaan. Kenapa mesti ada tiga? Karena sebenarnya setiap satu nama ini ada kesempurnaan dan saling menyempurnakan untuk kita semakin mampu merasakan keindahan nama-nama Allah SWT. Al-Khaliq, ini kalau baca di bukunya panjang ya teman-teman, saya ambilkan seperti satu summary ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta makhluk, ini kata kuncinya, dari tiada kepada ada. Ya, dalam bahasa kita from scratch, from nothing. Dari ketiadaan menjadi ada. Itulah Allah Al-Khaliq. Ya. Manusia boleh tak, tuan-tuan, memiliki sifat ini? Tak boleh. Karena kita sebagai manusia menciptakan sesuatu dan bahan-bahan itu memang sudah ada. Menciptakan produk kesehatan, tuan-tuan. Bahan-bahan mentahnya sudah ada. Ya. Artinya apa, tuan-tuan? Hanya Allah yang mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dari betul-betul tak ada menjadi ada. Itu bedanya antara the creator, Allah, the creator, and creator, manusia, pencipta. Manusia di dunia hanya menciptakan dari bahan-bahan mentah yang Allah sudah berikan, Allah sudah ciptakan, menjadikan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Kalau Allah menciptakan semua dari tiada menjadi ada. Kalau puan masak kari pap, memang kari papnya baru, tapi tepungnya sudah ada. Apa namanya tuh, karinya sudah ada. Kalau Allah menciptakan alam semesta ini, memang dari semuanya. Dan semua diciptakan mengikut kehendaknya, seperti yang telah ditakdirkan dengan sempurna. Oke? Nah, Al-Bari, Allah Maha menciptakan makhluk tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Ya, ini sama-sama bercakap tentang ciptaan, tapi berbeza. Maksud Al-Khaliq menciptakan dari ada, dari tiada kepada ada. Maksud Al-Bari menciptakan tanpa merujuk, tanpa berpandukan dengan contoh yang sudah ada sebelumnya. Nah, tuan dan puan yang saya hormati, coba tuan dan puan lihat ya, dua maksud yang saling menyempurnakan dalam Asmaul Husna. Sedangkan Al-Musawwir adalah Allah yang Maha menciptakan makhluk dengan berbagai rupa dan identiti yang tersendiri. Unik ya, tiga-tiganya ya. Al-Khaliq dari tiada menjadi ada. Al-Bari ada tanpa berpandukan contoh-contoh yang sebelumnya. Al-Musawwir setiap satu unik, berbeza. Bahkan sains menemukan, tuan-tuan, berbilion-bilion manusia, tak seorang pun sama fingerprints-nya. Ya. Walaupun kembar, identical twin, DNA-nya tidak sama. Unik setiap orang. Dengan keanekaragaman haiwan, keanekaragaman pokok-pokok dan tumbuhan, berbagai yang ada di alam semesta Allah ciptakan, semuanya dengan rupa yang tersendiri. Sehingga Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir memberikan satu kesadaran kepada kita. Wow, betapa hebatnya Allah SWT. Ya. Nah, teman-teman, inilah yang boleh kita pelajari daripada tiga Asmaul Husna. Apa aplikasinya? Ya,
Sebagai seorang manusia, apa aplikasinya? Aplikasinya kita kena sadar, Tuan dan Puan, setiap yang kita ciptakan sebenarnya itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplikasinya memang semua bahan-bahan mentahnya sudah ada, tapi sebagai seorang businessman, businesswoman, profesional, orang yang hidup di era yang penuh dengan kemajuan ini, ciptakan produk dengan inovasi yang unik. Ya, apa yang belum orang terpikir sebelumnya, ada feature-feature yang unik yang orang lain belum buat, Anda buat dalam produk. Ya, nah, kita ini mencipta dengan kapasiti sebagai manusia, tak akan pernah sama dengan Dia yang pencipta. Nah, tapi sebagai seorang manusia, saat kita berzikir perkataan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka dalam amalan atau praktisnya sebagai seorang manusia, jadilah orang yang kreatif, jadilah orang yang inovatif, jadilah manusia pencipta yang unik. Banyak dalam bahasa bisnisnya ya, kreatif, inovatif, kemudian unik. Nah, ini produk yang Tuan dan Puan kembangkan. Nah, inilah Tuan dan Puan aplikasi daripada zikir kita, nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Oke? Ini salah satu bentuk sayangnya Allah ciptakan kita. Allah ciptakan dunia untuk memenuhi keperluan kita. Ucapkan dulu thank you kepada Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih. Ya. Samalah coba tengok tuh dalam zoom-nya, coba tengok wajahnya kan sama ya, wajahnya ya samalah, matanya dua, hidungnya satu, telinganya dua, ya mukanya bentuk oval atau bulat. Ya, saya sama dengan Kapten Jamil kan. Tapi pasti ada bezanya, ada keunikan. Itulah betapa kayanya ciptaan Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh bersyukur atas apa yang Allah ciptakan. Nah, yang berikutnya tuan-tuan adalah nama Allah Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Subhanallah ya. Yang kedua ini bercakap tentang pemberian. Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Al-Wahhab artinya maha pemberi karunia. Artinya Allah itu maha pemberi karunia kepada hambanya tanpa diminta oleh makhluk dan tanpa meminta balasan atau imbalan kepada makhluk. Wahab, luas, bagi saja. Diminta ke tak diminta, dia bagi. Kalau Allah nak bagi, sampailah pemberian Allah. Walaupun kita tak minta. Ya. Jujurlah tuan-tuan, tadi ketika bangun subuh, ada tak yang dalam doanya, ya Allah, tolong hari ini, 24 jam hari ini, tolong berikan saya oksigen, tolong berikan saya udara untuk bernafas. Ada tak yang minta secara spesifik macam itu? Tapi dapat tak? Kalau bagi itu. Ada tak yang merasa tadi masa doa, ya Allah, izinkan hari ini mata saya boleh melihat, telinga boleh mendengar. Tak minta secara spesifik macam itu kan? Tidak. Itulah Al-Wahhab, memberi karunia, diminta ataupun tidak. Ketika Allah berkehendak untuk memberi, maka sampailah pemberian Allah. Ya. Nah, Ar-Razzaq itu artinya maha memberi rezeki dan menyampaikannya kepada hamba-hamba. Maha memberi rezeki dan menyampaikannya kepada hamba-hamba. Artinya apa tuan-tuan? Ada ulama yang mengatakan
kalau Al-Wahhab itu merujuk kepada pemberian Allah, baik diminta maupun tidak. Tapi Ar-Razzaq adalah pemberian Allah selepas hambanya berusaha. Subhanallah, ini bicara tentang pemberian, tapi setiap nama mengandung kesempurnaan dan keunikan dari nama Allah Al-Asma Husna. Tuan dan puan dapat gaji di akhir bulan karena setiap hari datang ke pejabat melakukan pekerjaannya di pejabat. Ada tak orang yang duduk di rumah tak boleh bekerja karena sudah cacat atau tubuhnya uzur karena penyakit atau karena umur, tetap dapat rezeki? Ada. Karena Allah memberikan pemberiannya. Ada yang kerana hambanya berusaha, tapi Al-Wahhab memberikan pemberiannya kerana dia berkehendak. Benar tak tuan dan puan? Ya, kita bekerja, kita berniaga, dapat certain amount of income. Tapi kita nampak orang lain yang nampaknya tidak ada syarikat, kemudian pekerjaannya pun tidak full time, bahkan sedikit sangat dia bekerja, tapi dia mendapatkan rezeki yang lagi banyak dari kita. Ada. Karena apa? Karena walaupun hamba itu tak nampak berusaha atau bekerjanya, ketika Allah Al-Wahhab tentukan ia mendapatkan pemberian dari Allah, maka dapat. Roti kosong. Jadi kita ini tetap diwajibkan Dua. untuk berusaha. Air Tapi kopi ais pendapatan mangkuk, kita teh selepas ais. kita berusaha, akhirnya ketetapan dan ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Subhanallah. Mudah-mudahan tuan dan puan senantiasa mendapatkan apa yang diusahakan, dan tuan dan puan mendapatkan lebih dari apa yang diusahakan. Karena kebaikan Al-Wahhab, kebaikan Ar-Razzaq. Allahu Akbar. Subhanallah. Ucapkan Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Maha sucinya Allah. Al-Wahhab yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dia yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Tak dihitung, tak terhad, tak terbatas. Amin. Amin. Kemudian kita lihat juga tuan dan puan, bentuk sayangnya Allah. Itu salah satu dimensi kasih sayangnya Allah kepada kita dengan mendengar apa yang kita minta. Dia adalah Allah As-Sami' yang maha mendengar. Bahkan permintaan seorang hamba yang diucapkan di tengah keheningan malam, dalam keadaan senyap, sunyi, yang hamba-hamba Allah yang lainnya, manusia yang lainnya tak dengar. Bahkan yang diucapkan dalam hati, yang tak diucapkan dengan lisan, Allah sudah mendengar. Wa as-sami' al-alim. Surah Al-Baqarah ayat 137. Dialah yang maha mendengar lagi maha. Ini dalam satu buku dikatakan makna nama Allah As-Sami'. Satu, Allah mendengar segala sesuatu dengan sempurna. Yang lahir, ya, yang zahir ataupun yang batin, yang jelas ataupun yang samar-samar. Yang kedua dikatakan Allah mendengar, dan dengan pendengaran Allah itu Allah mengabulkan setiap doa yang didengarnya.
dan permintaan hamba-hambanya yang didengar. Dengan mendengarnya manusia terkadang dengar saja, ya. Tapi Allah itu mendengar untuk mengabulkan permintaannya, untuk mengabulkan doa-doa yang diucapkannya. Manusia sangat-sangat terhad dan terbatas pendengarannya. Allah tidak had sedikit pun pendengarannya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Tuan dan Puan, itulah mengapa senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita, ucapkan yang baik-baik, doa yang baik-baik, zikirkan yang baik-baik. Bahkan dalam hati kita pun senantiasa ucapkan, harapkan sesuatu yang baik-baik. Ya, mudah-mudahan yang Allah dengar itu yang baik-baik, Allah catat sebagai doa, sebagai permintaan, dan akhirnya Allah mengabulkan. Dialah Allah As-Sami yang maha mendengar segala permintaan hamba-hambanya. Subhanallah. Dan Tuan dan Puan, As-Sami itu senantiasa berpasangan dengan Al-Basir, ya, yang maha melihat. Yang maha melihat. As-Sami Al-Basir, yang maha melihat. Allah maha melihat dengan penglihatan yang sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dua-duanya disebut ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa atau menyamai dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Asy-Syura ayat ke-11. Al-Basir memiliki dua makna. Yang pertama, Allah memiliki penglihatan, dapat melihat segala sesuatu. Bahkan Allah melihat langkah-langkah semut hitam, artinya makhluk yang sangat kecil. Pun ada batas dan hadnya, Tuan. Semuanya nampak. Oke? Nah, yang kedua, Allah melihat segala sesuatu dengan sempurna. Dia Allah mengetahui perilaku kita, watak atau karakter kita, keadaan kita, dan segala perubahan, segala yang berlaku di alam semesta ini. Intinya apa, Tuan dan Puan? Caring, prihatin. Maha melihat, maha mendengar. Ini aplikasi yang kita amalkan saat kita berzikir Asmaul Husna As-Sami Al-Basir. Jadilah orang yang